warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesempatan, kesehatan, hidayah, rahmat, taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa bersama-sama niat bismillahirrahmanirrahim menghilangkan kebodohan kita, syiar terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wa salamuhu, semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda junjungan kita, baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya utusan, satu-satunya rasul yang bisa memberikan syafaat kepada kita semua besok di yaumul qiyamah, dengan harapan semoga kita semua besok termasuk jutaan umat beliau yang diberi syafaat baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kamula lahu sallallahu alaihi wasallam minal umri salasun wa khamsuna sanatan, amarahu Allah ta'ala bil hijrah min Makkah ilal Madinah. Fa kharaja min Makkah yaumal khamis hilal Rabiul Awwal wa ikhtafa bi ghari surin, summa kharaja minhu lailatal isnain. Wa qadima sallallahu alaihi wasallam al-Madinata ay Quba'a yaumal isnaini as-sani asyara min Rabiul Awal. Melanjutkan ngaji kita minggu yang kemarin, bahwa kemarin dijelaskan bahwa baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kebanggaan, diberi bonus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu bonus? Kenapa itu sebagai penghibur baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena pertama beliau diangkat menjadi rasul umur 40 tahun, diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Pertama beliau dapat wahyu lewat malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama-tama beliau ini sangat cemas dan takut. Sangat cemas dan takut. Susah luar biasa.
Jadi mau menerima wahyu yang pertama itu susahnya luar biasa. Susah, sedih luar biasa. Oleh karenanya baginda Nabi kemudian istilahnya itu ingin menyendiri. Uzlah itu pengen menyendiri, yaitu di Gua Hira, Gharu Hira. Nah, pada saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyendirinya itu ketika pada waktu malam hari. Panjenengan bisa bayangkan Gua Hira pada waktu itu mestinya tidak dan belum seperti pada saat sekarang. Ramai, banyak lampu, terang dan sebagainya dan sebagainya. Kalau dulu sepi, gelap gulita. Itulah perjalanan baginda Nabi pertama mau diberi wahyu lewat malaikat Jibril. Nah, susahnya luar biasa. Itu tidak beberapa hari, lama. Jadi mau menerima wahyu itu baginda Nabi itu susah dan gelisah. Lama, tiap malam pergi ke Gua Hira. Tiap malam ke Gua Hira, tiap malam ke Gua Hira. Nah, pada suatu hari, suatu malam, baginda agung ini didatangi oleh malaikat Jibril. Datangnya itu kalau dalam riwayat hadis-hadis dijelaskan bahwa seperti gemuruhnya angin, seperti mau datangnya hujan, banyak beledik, ada suara-suara yang aneh, dan beliau itu sendiri pada waktu itu dan di gelap gulita. Dalam ceritanya baginda Nabi itu dalam kesendirian dalam Gua Hira. Jadi malaikat Jibril datang itu kalau sekarang itu namanya, jadi baginda Nabi sendiri itu di ini apa? Di tunggang ini tuh apa namanya? Sekam. Iya, masalah baginda Nabi di bawah, malaikat Jibril di atas. Jadi ditengkurupin gitu. Nah, sesaknya itu luar biasa, payahnya luar biasa. Sembari begitu, malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad," bacalah hai Muhammad. Qala Rasul, "Ma ana biqari'in," saya tidak bisa membaca. Memang baginda Nabi itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu memang skenario Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi tidak bisa baca dan menulis. Nah, kalau baginda Nabi itu bisa nulis, bagaimana komentar Abu Jahal, komentar Abu Lahab? Tambah kurang ajar dia. Nah, itu berjalan sampai 3 kali. Ma ana biqari'in, Iqra ya Muhammad, ma ana biqari'in. Saya tidak bisa membaca. Dilepaskanlah. Kemudian tengkurupin lagi. Payah dan susah untuk mau bisa melepaskan dekapan malaikat Jibril ini, susah dan payah. Dekapan yang kedua, malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad," bacalah hai Muhammad.
Qala Rasul ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Dilepaskanlah dekapan malaikat Jibril. Kemudian, nah itu dalam sela-sela dekapan malaikat Jibril itu payahnya luar biasa. Keringat bercucuran, panas dingin katakanlah seperti itu. Pokoknya payahnya luar biasa. Nah, dekapan yang ketiga, ditanya lagi, Iqra ya Muhammad, katakan hai Muhammad, baca hai Muhammad. Qala Rasul ma ana biqari'in, saya tetap tidak bisa membaca. Dilepaskanlah dekapan malaikat Jibril. Ikuti saya Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 5 ayat itu. Surat Al-Alaq dari ayat pertama sampai ayat kelima. Itulah pertama baginda Nabi menerima wahyu dan lewat malaikat Jibril di Gua Hira. Tapi jangan salah, dalam riwayat yang lain itu dikatakan bahwa prakteknya sama seperti itu. Tapi yang turun itu bukan surat Al-Alaq, tapi surat Ya ayyuhal muddathir fa'anzir wa rabbaka fakabbir warrujza fahjur. Jadi dalam turun ayat min ayatil Quran itu riwayat dan diteruskan oleh para ulama, surat atau ayat yang turun pertama itu ikhtilaf, perbedaan riwayat. Ada yang mengatakan surat Al-Alaq, riwayat yang lain ada yang mengatakan surat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir itu sampai ayat warrujza fahjur. Dan ini riwayat yang sama ini sama-sama benar. Sebab apa? Ketika baginda Nabi pulang ke rumah, itu baginda Nabi langsung, nah ini kan panas dingin, zammiluni disuruh menyelimuti, sebab panas dingin, rasanya luar biasa. Zammiluni disuruh menyelimuti. Zammiluni kalau dalam riwayat itu seperti itu. Jadi disuruh menyelimuti. Nah, dalam keadaan seperti inilah yang seperti saya sampaikan kemarin. Nah, Siti Khadijah ini mulai bangga. Inilah detik-detik yang saya tunggu, bahwa suami saya benar apa yang dikatakan oleh pendeta-pendeta ketika saya berdagang. Pendeta-pendeta, kuhana-kuhana ketika saya Khadijah berdagang. Jangan salah. Jadi kalau kuhana zaman dulu, sebelum diutusnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tepat. Jadi terawangannya itu tepat. Sebab apa? Koneksinya sama jin.
Jin langsung melihat ke sana, ke langit. Keadaan apa yang mau terjadi? Jadi kalau kuhana dulu, ya kalau katakanlah zaman sekarang itu dukun dulu itu malah dukun yang tepat. Koneksinya sama jin ke sana langsung melihat keadaan di sana. Jadi tepat semua. Jadi jangan salah, pertama baginda Nabi ditebak bahwa ketika masih umur 12 tahun, ini yang nebak pertama ini orang dukun, katakanlah begitu, kuhana. Ini anak, ya udah ada ciri-cirinya semua. Umur 12 tahun ketika diajak berdagang oleh Siti Khadijah bersama ajudannya Maisarah, suatu ketika di jalan itu ketemu sama ini orang Najasyi. Ini ditebak, inilah orang yang besok bakal menjadi Rasul dan Nabi yang terakhir. Itu yang tahu itu dukun, kuhana. Nah, kenapa dukun-dukun sekarang sudah tidak tepat lagi? Sebab setelah diutusnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW, pintu langit sudah ditutup untuk para jin. Jadi jin sudah tidak bisa melihat keadaan di atas lagi. Makanya dukun-dukun sekarang itu sudah tidak bisa tepat-tepat lagi kayak zaman dulu. Nah, inilah banyak keistimewaan diutusnya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk itu pintu langit ditutup untuk kepentingan jin yang mau melihat keadaan di langit. Nah, zamiluni itu dikatakan oleh riwayat, nggak usah jauh-jauh, dalam kitab hadis Abi Jamroh yang saya katakan kemarin itu, di situ jelas semua diriwayatkan seperti itu. Ya ayyuhal muttathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir warrujza fahjur. Oleh karenanya ini sebagai pengalaman panjenengan semua. Jadi, nah, kalau surat Al-Fatihah ini juga surat yang pertama diturunkan, tapi semua sampai selesai, sampai waladhdallin. Dari surat Al-Fatihah pertama surat yang diturunkan langsung komplit sampai akhir. Sebab apa? Sebab Al-Fatihah itu sebagai syarat sahnya kita melakukan sholat. Makanya diturunkan langsung semua sampai terakhir surat. Nah, kemudian, jadi ini prosesnya lama. Prosesnya lama, baginda Nabi menerima wahyu itu lama. Nah, setelah melewati masa-masa yang seperti itu, nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bonus bagi baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yaitu lewat di Isra Mi'rajkan. Kalau sekarang itu ya katakanlah sama anak-anak kita setelah melakukan perjalanan UAS atau apa. Nah, ini anak biar fresh pikirannya, biar seneng lagi seperti semula. Nah, kita ajak ke tempat-tempat rekreasi, kita hibur, sama seperti itu. Ketika baginda Nabi susah, payah menerima wahyu yang pertama, jadi payahnya luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bonus menghibur baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat Isra Mi'raj. Isi Isra Mi'raj dalam perjalanan Isra
itu sudah beliau baginda Nabi itu sudah mendapat beberapa contoh-contoh peristiwa-peristiwa dalam alam dunia ini. Belum Mi'rajnya, belum diangkatnya beliau ke langit Sidratul Muntaha, kemudian ke Mustawa. Nah, di situ banyak pengalaman baginda Nabi. Dan ini mohon maaf, ini tidak ngarang. Semua itu ada dalam hadis. Sampai-sampai beliau baginda Nabi itu melihat surga, keindahan surga, dikelilingi semua baginda Nabi. Berarti itu artinya bahwa surga dan neraka itu sudah ada sejak zaman dulu. Panjenengan kedah yakin mempunyai etikot bahwa surga dan neraka itu sudah ada dan besok tidak akan ikut hancur ketika ada yaumul kiamat. Jadi ini yang tersirat, dan menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya menjelaskan, dalam Al-Quran itu ada ayat kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang mempunyai nyawa itu pasti akan mati semua. Pendapat Imam Jalaluddin As-Suyuti di antara ada 7 yang tidak akan rusak dan tidak akan lebur. Di antaranya surga neraka dan ajzab. Ajzab itu bahasa Jawanya itu balung kodok. Bahasa Indonesianya apa ini? Ini nih. Apa ini? Yang di pantat paling poldi ini loh. Hah? Apa? Apa itulah? Pokoknya ini. Ini. Yang di atas pantat ini yang yaitu itu yang tidak rusak jasad manusia. Sebab apa? Besok manusia dibangunkan dari alam kubur semua itu. Nah itu. Kalau bahasa hadisnya itu seperti corok Kiai Jawa, Kiai Indonesia itu seperti tumbuhnya kedelai. Apa itu? Tauge. Nah, seperti tauge ya itu. Nah, itu dari ini. Dari balong kodok, bukan apa? Ya pokoknya inilah. Ya di atas pantat ini, di bokongnya. Itu, nah itu besok jenengan itu hidupnya dari situ. Jadi seperti tauge itu munculnya dari bumi itu. Nah itu tidak rusak itu. Makanya Imam Jalaluddin As-Suyuti memberi pendapat seperti itu. Jadi nanti kalau semua di yaumul kiamah semua rusak, nah bagaimana dengan surga neraka? Mau dibuat lagi? Tidak. Dan ini bisa diterima akal. Jadi surga neraka itu sudah ada dan besok tidak akan rusak. Termasuk balong kodok jenengan itu yang besok panjenengan hidup dan tumbuh dari situ ketika dibangunkan yang kedua oleh malaikat penyembul trompet. Lanjut tentang baginda Nabi. Nah, ketika baginda Nabi di Isra di Mi'rajkan melihat surga dan neraka, sudah jelas kalau surga itu kebanggaan dan menyenangkan. Baginda Nabi melihat neraka. Nah, pengalamannya banyak baginda Nabi melihat neraka. Ada satu yang perlu saya sampaikan, dan ini mohon maaf kepada semua ibu-ibu
bahwa baginda Nabi ketika di Isra Mi'rajkan, ketika melihat neraka, itu melihat banyak penghuni ahli neraka itu dari kalangan kaum perempuan. Yang paling banyak itu dari kalangan kaum perempuan. Tapi alhamdulillah dan insya Allah dan saya yakin bukan kalangan perempuan ibu-ibu yang ikut ngaji di sini. Nah, baginda Nabi itu tahu, itu umat saya, itu malaikat Jibril. Perempuan-perempuan itu umat-umat saya, malaikat Jibril. Kenapa dia banyak yang masuk neraka? Jadi baginda Nabi itu tuh kan pernah dawuh dalam hadisnya itu, kalau al-mar'a dzu naqsi aqlin au dinin. Jadi perempuan itu kurang akalnya. Jadi baginda Nabi itu ketika menyampaikan hadis perempuan itu kurang akalnya dibanding lelaki, itu ada jamaah sahabat perempuan yang tidak menerima. Fair saja baginda Nabi tidak menerima. Disampaikanlah baginda Nabi, saya tidak bisa menerima baginda Nabi. Saya itu perempuan yang cerdas. Kan tidak semua perempuan itu kecerdasannya di bawah laki. Tidak semua. Nah itu ketika baginda Nabi al-mar'atu dzu naqsi aqlin, itu ada sahabat perempuan itu langsung protes. Dan itu bisa diterima, sebab tidak semua perempuan pemikiran dan akalnya di bawah kecerdasan seorang laki-laki. Audinin, seorang perempuan itu kurang agamanya. Nah, pada saat beliau dawuh naksi dinin, ini tidak ada perempuan yang mau bisa protes. Boten wonten perempuan yang protes. Perempuan itu kurang agamanya dibanding lelaki. Kok nggak kurang agamanya? Dijelaskan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Sekarang kalau perempuan meninggalkan puasa Ramadan ketika haid, wajib qada apa bukan? Wajib qada apa tidak? Wajib. Meninggalkan sholat ketika haid, wajib qada apa bukan? Halo, Ibu? Tidak ya? Wah, kalau wajib qada jenengan berat pula. Itulah kekurangan agama seorang perempuan. Kalau laki bisa ibadah terus tanpa kosong, kalau nggak alasan, 1 bulan bisa penuh laki ibadah. Kalau perempuan pasti bolongnya terhalang oleh haid oleh nifas oleh wiladah. Itu artinya perempuan yang kurang agamanya, sebab terhalang oleh sesuatu seperti haid, seperti wiladah, seperti nifas dan sebagainya. Jadi ibadahnya itu kurang seorang perempuan. Yang seharusnya kalau 1 bulan laki bisa 30 hari untuk ibadah, tapi kalau perempuan mesti kurang dari 1 bulan, sebab terhalang oleh haid, wiladah, nifas dan sebagainya. Nah itu artinya kurang agamanya, itu seperti itu. Nah yang terakhir,
yakfurnal ashir. Kebanyakan perempuan, makanya penghuni yang banyak penghuni ahli neraka itu perempuan. Yakfurnal ashir, dia itu kurang bisa menerima dengan lakinya, kurang bisa menerima kufur dengan lakinya. Nah, ini kata-kata kufur ini bukan berarti kufur yang kufur asli, itu bukan. Jadi mengingkari dan kurang bisa menerima lakinya. Ini penyebab kalangan perempuan, kalangan ibu-ibu menjadi penghuni surga. Makanya sekali lagi mohon maaf, ini memang dawuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakfurnal ashir. Jadi untuk ibu-ibu, sudahlah, terima apa adanya dengan suami kita. Jangan banyak protes, jangan banyak ini dan itu. Terima apa adanya lelaki. Kadang itu contohnya begini. Kenapa yakfurnal ashir? Seorang, kebanyakan kalangan perempuan itu kurang menerima dengan ashir, seorang lelaki, seorang suami. Kadang ini kesalahan suami satu saja itu sudah menghapuskan dari kesekian kebaikan suami. Iya apa tidak? Nggih napa mboten? Nggih, iya ya. Iya. Suami mulai sejak nikah udah kenceng. Nah, kenceng ini. Baik terus. Enggak ini dan itu, enggak neko-neko lah. Nah, setelah 10 tahun berjalan, biasa. Laki-laki ini dan itu. Itulah kehidupan. Retorika kehidupan. Melirik sana, melirik sini. Nah, istrinya, kamu itu ya, kebaikan yang 10 tahun dengan kesalahan satu udah habis semua, hilang semua. Nah, ini makanya baginda Nabi yakfurnal ashir. Banyak kalangan perempuan yang kurang bisa menerima dengan suaminya. Jadi kesalahan satu dari kebaikan 10 tahun itu, kebaikan 10 tahun hilang semua, lebur semua. Makanya baginda Nabi itu kan dalam semua kesempatan, itu kan dalam Al-Quran, baginda Nabi itu kan Al-Quran berjalan, kata-kata seperti itu. Wasyawirhum billati hiya ahsan. Jadi semua permasalahan itu kita harus musyawarahkan. Permasalahan apa saja? Permasalahan keluarga kita musyawarahkan baik-baik. Permasalahan lingkungan kita juga musyawarahkan baik-baik. Insya Allah nanti dapat titik temu yang baik pula. Jangan kita kalau ada masalah kita datang ngomel-ngomel ini dan itu jangan. Ayo kita duduk bareng, kita selesaikan masalah kita. Contohnya yang kompleks, umpama dalam masjid ada masalah. Ya masalah apa saja, ayo kita duduk bareng, musyawarah. Nanti insya Allah ada titik temu yang baik. Dan ini sudah jauh hari baginda Nabi itu sudah memberi contoh dan teladan. Dalam satu kesempatan saja, baginda Nabi itu kan seorang yang bijaksana.
ketika dulu membangun Ka'bah, ketika meletakkan Hajar Aswad, itu para sahabat sama rebutan. Enggak sahabat tok yang rebutan, orang-orang kafir Quraisy itu rebutan ketika bangun Ka'bah. Apa itu kebijaksanaan Nabi? Jadi yang ini yang mau masang Hajar Aswad, yang itu yang mau masang Hajar Aswad. Nah, kebijaksanaan baginda Nabi Abu Muhammad SAW, sorban beliau ini digelap. Sudahlah, Hajar Aswad taruh di atas sorban saya. Ente yang megangin, saya yang masang. Itulah kebijaksanaan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau tidak seperti itu, tak ada selesainya. Makanya jalan apa saja, permasalahan apa saja, kalau kita selesaikan dengan jalan musyawarah, insya Allah nanti dapat titik temu yang baik. Jadi sekali lagi, yakfurnal ashir, saya yakin bukan untuk ibu-ibu yang datang ngaji pada pagi hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi ini perlu diingat-ingat dan disampaikan kepada yang tidak bisa hadir. Jadi makanya saya katakan, jadi kalau baginda Nabi mau ngaji, baginda Nabi kalau mau ngaji ini, Abu Hurairah sini berdiri, Abu Hurairah ansitin nas, harus ansib, diam. Yang hadir ngaji diam, dengarkan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diam, tertegun, mendengarkan dengan seksama. Sebab apa? Kita punya tugas liuballighun nas, liuballighul hadir al-ghaib, untuk menyampaikan kepada yang tidak bisa hadir pada saat pertemuan ngaji itu. Dan itu kita hukumnya wajib. Jadi kita dapat ngaji untuk hari ini, kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita. Inilah hasil saya tadi pagi ngaji begini. Dan itu harus tepat. Ya, walaupun dalam segi pahala dapat pahala pula, yang ngantuk ya dapat pahala, yang dapat pahala kalau hadir dalam majelis taklim, pahala semua. Tapi untuk menyampaikan hukum yang pas, itu kita harus mendengarkan dengan seksama. Nah, itu yang dianjurkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya sudah cukup panjang, kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang baik itu semata dari Allah. Apabila ada kesalahan itu dari diri saya pribadi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum